kepolisian kewalahan saat berupaya membubarkan tawuran yang pecah di kawasan Roksi, Jakarta Barat. Tawuran antar dua kelompok remaja ini mengakibatkan seorang pemuda luka parah terkena sabetan senjata tajam. Menurut ayah korban, anaknya menjadi sasaran tawuran saat sedang membeli makanan. Kira-kira jam 1-nya anak saya keluar mau cari makan. Nah, setelah itu ya nggak tahu lah saya tuh. Lalu dengar kabar anak saya udah kena kebacok katanya. Usai tawuran, warga setempat bersama aparat menggelar patroli rutin agar kejadian serupa tidak terulang. Pasalnya tidak hanya korban luka, tawuran juga membuat lapak pedagang di sekitar lokasi kejadian rusak. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi tawuran tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan menghadirkan perkembangan kondisi makam Vanessa Angel yang sempat rusak akibat ulah penggemarnya. Bersama saya, Latif Sregar. Nekat berenang di kolam bekas wisata, seorang pemuda tewas tenggelam. Diduga korban tidak bisa berenang sehingga hanyut dan tersangkut di jaring nelayan. Kolam bekas tempat permainan wahana air yang sudah lama terbengkalai di objek wisata Pantai Tapak Paderi, Kota Bengkulu, Sumatera Selatan, menelan korban jiwa. Dua pemuda yang nekat berenang di lokasi itu tenggelam dan satu di antaranya ditemukan tewas setelah hilang selama 4 jam. Jasad korban ditemukan tersangkut di jaring bekas nelayan. Diduga korban bersama rekannya tidak bisa berenang hingga tenggelam, kemudian tersangkut sampah dan jaring bekas nelayan yang berada di dasar kolam. Tim SAR kesulitan mencari korban karena kondisi air yang keruh dan banyak sampah. Ada 6 orang, kemudian dua orang tadi tenggelam, kemudian satu sudah berhasil diselamatkan oleh warga, kemudian satu lagi masih dalam pencarian. Usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Bengkulu. Lima ruko di Aceh Utara ludes terbakar. Api cepat membesar akibat kondisi bangunan yang berdekatan dan hembusan angin kencang. Warga dan petugas pemadam kebakaran berjibaku berupaya menjinakkan si jago merah yang melalap habis 5 ruko di Dusun 1 Sejahtera, Desa Tamboh Baroh, Aceh Utara. Rapatnya bangunan dan hembusan angin kencang membuat api cepat membesar. Diduga titik api berasal dari sebuah bangunan semi permanen. Jadi rumah apa terbakar nih? Ada di atas ada 4 kamar, Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 8 unit damkar dikerahkan. Penyebab pasti kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan petugas. Satu-satunya mal yang ada di Bulukumba, Sulawesi Selatan juga terbakar. Proses evakuasi pekerja mal yang terjebak di lantai 5 berlangsung dramatis dengan menggunakan kren. Kebakaran terjadi di Mall Wisata Universitas Indonesia Timur atau UIT yang terletak di Jalan Samratulangi, Kota Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kebakaran yang melanda satu-satunya mal di Bulukumba ini terjadi pada dini hari tadi. Diduga api muncul dari sebuah restoran cepat saji di lantai dasar. 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran kesulitan melakukan proses pemadaman karena api menjalar hingga lantai 3. Proses evakuasi pekerja mal yang terjebak menggunakan tali, tangga, dan mobil kren. 4 orang dilarikan ke rumah sakit terdekat karena alami sesak nafas. Sama di proses pemadaman ini masih terkendala karena beberapa titik yang akses yang susah kita masuki. Karena ada 9 orang yang kami evakuasi di ketinggian 5 lantai. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan kasus kebakaran dalam penyelidikan polisi Polres Bulukumba.
4 orang sekeluarga di Cipondo, Tangerang, Banten tewas dalam kebakaran. Hasil visum, seorang diantaranya sedang hamil 4 bulan. Sebuah rumah yang terletak di Medland Puri Cipondo, Tangerang, Banten ludes terbakar. Seluruh penghuni rumah yang merupakan pasangan suami istri, anak dan orang tua tewas terpanggang. Diduga seluruh korban terjebak saat kobaran api membakar rumah beserta isi dan kendaraan yang terparkir. Usai pemadaman berlangsung, petugas menemukan 4 orang dari dalam rumah yang terbakar. Seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit untuk identifikasi. Saat kejadian, warga mengaku sempat mendengar suara minta tolong dari rumah yang terbakar. Teriakan minta tolong itu terdengar berapa lama? Hitungan detik doang. Bang, itu anak kecil ya? Sempat dengar suara tangisan nggak? Kenapa? Sempat dengar suara tangisan nggak? Waduh, nggak denger deh. Cuman denger suara minta tolong. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan luar. Jadi nanti setelah itu selesai, baru kita keluarkan surat untuk dikasihkan ke keluarga. Untuk identitas ini masih diidentifikasi. Untuk mengetahui penyebab kebakaran, tim Inafis Polres Metro Tangerang Kota bersama Polsek Cipondo melakukan olah tempat kejadian perkara. Makam Vanessa Angel dan suami rusak akibat diterjang hujan deras. Mertua Vanessa pun sempat kesulitan berziarah ke makam anaknya. Inilah video amatir makam Vanessa Angel dan suami yang sempat beredar di media sosial. Taburan bunga berantakan dan foto Vanessa beserta suami juga hilang. Diduga, makam Vanessa Angel dan suami rusak akibat hujan dan ulah peziarah yang membuat konten. Mertua Vanessa yang datang untuk berziarah juga sempat tidak bisa masuk, lantaran pengelola menutup makam setelah banyak penggemar yang mendatangi peristirahatan terakhir Vanessa dan suami. Usai mendapat laporan makam rusak, pihak keluarga Vanessa langsung meminta pengurus makam memperbaikinya. Foto Vanessa dan suami kembali terpajang dan taburan bunga tersusun rapi. Kondisi ini pun dimanfaatkan sejumlah peziarah untuk mendoakan Vanessa dan suami. Ini fotonya katanya juga kabarkan sempat hilang atau gimana? Hilang kena angin, hancur kena air hujan. Hancur kena air hujan. Ya. Terus katanya sempat ambles. Ambles turun dikit doang. Di hari ke-6 kepergiannya, makam Vanessa terus didatangi penggemar yang antusias mendoakannya. Sosok pria penyelamat anak Vanessa Angel menjadi perhatian. Di tengah kehebohan kecelakaan, ia menggendong Gala yang menangis dan menyerahkannya kepada polisi. Sesaat setelah terjadinya kecelakaan maut Vanessa Angel dan suami Galaski, anak Vanessa diselamatkan oleh Ansori, warga Jombang, Jawa Timur. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai sopir truk ini mengaku sedang beristirahat di bawah jembatan jalan tol saat kecelakaan terjadi. Ansori mendengar suara benturan yang sangat keras. Ia segera memeriksa jalan tol dan melihat sebuah mobil yang kondisinya hancur dengan 2 korban meninggal. Dalam kondisi panik, Ansori sempat berusaha mengeluarkan Bibi, suami Vanessa yang terjepit di pintu mobil. Gagal mengeluarkan Bibi, Ansori kemudian mendengar suara tangis bayi dari sebuah mobil milik pengendara yang melintas. Itu saya nggak tahu itu mobilnya siapa juga nggak tahu. Kenapa kok bayi itu ada di situ? Gitu. Kenapa bayi itu ada di situ? Karena kemanusiaan saya, mobil itu begitu saja saya angkat. Setelah saya angkat, saya kasihkan ke Pak Polisi. Selepas kepergian Vanessa dan Bibi, momen kebersamaan para kerabat mengalir di media sosial. Surat terakhir Vanessa diunggah oleh salah seorang sahabat Vanessa. Dalam surat tersebut, Vanessa menitipkan Galaski kepada sahabatnya. Pasca operasi pada bagian bawah mata, kondisi Galaski semakin membaik dan dalam pemulihan. Gala akan diasuh dan dibesarkan oleh orang tua Vanessa.
Kita langsung saja berbincang dengan Pak Ansori yang menolong Gala, anak Vanessa Angel dalam kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Pak Ansori, selamat malam. Selamat malam, Mas. Waktu terjadi kecelakaan, Bapak katanya sedang istirahat, tapi cepat sekali kemudian datang ke lokasi untuk menolong. Kenapa, Pak? Iya, Mas. Saat itu saya sedang minum es degan. Jaraknya dengan TKP kurang lebih 150 meter. Setelah saya terdengar benturan dier, saya bergegas menuju TKP. Terus karena jalan tol itu ada di atas, saya berusaha naik. Dan setelah sampai di atas, saya menjumpai sebuah mobil putih jenis Pajero yang di situ sudah ada korban tergeletak perempuan di aspal, jarak dengan mobil kira-kira 3 meter. Setelah itu saya menghampiri mobil dari belakang, saya melihat sosok korban laki-laki yang saya perkirakan sudah meninggal juga, Mas. Ya. Nah, kapan kemudian Bapak mengetahui ada anak kecil di dalam kecelakaan tersebut? Ya, setelah saya melihat korban laki-laki itu, Mas, yang posisinya kepalanya di bawah dan badannya masih terikat dengan sabuk pengaman, saat itu saya mengintip dalam mobil. Ternyata di dalam mobil itu ada korban perempuan masih hidup. Ya. Bersama anak kecil tersebut, dalam posisi dipegang atau bagaimana si anak itu? Saya setelah berusaha menolong korban yang masih di dalam Mbak Putri itu tadi tidak berhasil, akhirnya saya berusaha untuk turun. Nah, jalan saya menuju turun, di situ saya menghampiri mobil warna abu-abu jenis Yaris, nggak salah itu, Mas. Oke. Oh, jadi anak tersebut sudah pindah dari mobil putih ke mobil lain. Bapak tahu proses pindahnya seperti apa? Saya proses pindahnya nggak tahu, Mas. Saya hanya tahu saat itu si bocah sedang berada di jok depan mobil Yaris itu, Mas. Dengan kondisi menangis. Oke. Bagaimana waktu itu kondisi badannya? Apa yang terluka? Apakah ada berdarah atau bagaimana, Pak? Setelah saya ambil, saya gendong, saya melihat ada luka di atas matanya, Mas. Saat itu pula saya berlari menuju petugas dan bayi itu saya berikan kepada petugas. Saat itu pula petugas dekat dengan supir kayak gitu, Mas. Setelah itu dikasihkan. Oh, jadi dari Pak Ansori ke petugas, petugas menyerahkan kepada sopir. Bapak waktu itu melihat kenapa sopir tidak berusaha menolong si balita ini? Saya melihat saat itu supir kondisi panik. Telepon gitu, Mas. Oh, jadi saat Bapak lihat itu sedang menelpon, jadi sehingga kemudian Bapak yang berinisiatif menolong bocah itu ya, Pak Ansori ya? Iya, Mas, iya. Oke. Padahal waktu itu katanya Pak Ansori sedang tidak enak badan karena asam uratnya sedang kambuh, tapi tetap berkeinginan untuk menolong ya, Pak ya? Saat itu sesuai yang terlihat di video itu, Mas. Saya lari dengan terpincang-pincang itu, Mas. Oke. Setelah Bapak menemukan anak tersebut, apa yang kemudian Bapak ini, apakah berusaha memberikan kepada polisi saja atau ingin sebetulnya membawa ke rumah sakit karena luka-luka yang diderita? Saya membawa lari ke petugas dengan tujuan supaya anak itu cepat mendapatkan pertolongan itu saja. Saat Bapak temukan itu tidak sedang pingsan atau tapi hanya sedang menangis ya, Pak ya? Iya, Mas, iya. Oke. Pak Ansori, waktu itu Bapak tahu nggak siapa yang menjadi korban ini? Nggak tahu, Mas. Saya setelah tahu bahwa itu Mbak Vanessa dengan keluarga, itu kurang lebih 2 jam kemudian. Oke. Jadi hanya terdorong kemanusiaan, mau siapapun, Bapak memang berkeinginan besar untuk menolong korban kecelakaan, Pak ya?
Iya Mas, iya, oke. Oke. Setelah beberapa hari dirawat dan sekarang sudah dibawa ke Jakarta, apa yang kemudian menjadi keinginan Pak Ansori? Ada keinginan bertemu tidak untuk melihat bayi yang pernah sempat Bapak tolong itu? Setelah saya melihat gambar-gambar di video Mas ya, di foto itu Mas ya, saya pingin Mas, saya pingin ketemu anak itu Mas. Oke. Saya pingin ketemu anak itu. Apa yang mendorong Bapak ingin ketemu? Apakah ketika di saat kejadian itu ada sesuatu yang Bapak lihat sehingga kemudian sangat kasihan dan ingin bertemu? Iya Mas, saat itu dia menangis dan saya terharu. Begitu saja saya peluk, anak itu diam Mas. Oke. Sempat berapa lama Bapak mendiamkan anak tersebut? Langsung diam Mas, begitu saya peluk itu Mas. Langsung diam ya? Iya. Oke. Ada sempat berkomunikasi dengan keluarga si anak ini untuk mewujudkan keinginan bertemu itu Pak? Sampai saat ini saya belum pernah berkomunikasi Mas. Oke, mudah-mudahan setelah kita berbincang malam ini mungkin ada keluarga yang menonton dan kemudian mewujudkan keinginan Bapak untuk bertemu dengan Gala Sky. Pak Ansori, terima kasih sudah menunjukkan pertolongan kemanusiaan kepada kita semua. Selamat malam Pak. Mungkinkah sopir Vanessa akan jadi tersangka dalam kecelakaan yang menewaskan Vanessa dan suaminya? Kami akan membahasnya bersama ahli hukum transportasi Jahri Pandawati Humaida. Tapi nanti setelah jeda, tetap di iNews Prime.